Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan amma ba'd. Hadis terakhir dari bab mujahadah, hadis ke-17 nomor 111. An Sa'id bin Abdul Aziz an Rabi'ah bin Yazid an Abi Idris al-Khawlani an Abi Dzarrin Jundub bin Junadah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fima yarwi anillahi tabaraka wa ta'ala annahu qala. Hadisnya dari Abu Dzar, nama aslinya Jundub bin Junadah, yang diriwayatkan langsung dari Allah tabaraka wa ta'ala. Maksudnya hadis qudsi. Hadis qudsi sebagaimana sering kita singgung, hadis Nabi, cuma disandarkan redaksinya kepada Allah. Kalau Quran asli itu firman Allah. Kalau hadis qudsi sabdanya sabda Nabi, cuma disandarkan kepada Allah. Saya sering contohkan, misalkan Nabi Musa berkata, "Hei kaumku, ya qaumi innakum dhalamtum anfusakum bittikhadhikumul ijla." Itu kata-kata Nabi Musa atau kata-kata dari Allah? Firman Allah disandarkan ke Nabi Musa. Ya, bukan kata-kata dari Nabi Musa. Nabi Musa kan bukan orang Arab. Ini juga hadis sabda Nabi disandarkan kepada Allah. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kata Allah, inni haramtu dzulma ala nafsi. Sungguh aku telah mengharamkan dolim atas diriku. Imam An-Nawawi memberikan catatan, tentu mustahil Allah dizolimi oleh siapapun. Masa Allah dizolimi, masa Allah dianiaya? Enggak ada siapapun yang bisa menganiaya Allah. Maka dari itu beliau sesuai madhab khalaf mentakwilnya, maksud haram dzulma itu mustahil ada yang bisa zalim kepada diriku. Tapi tidak salah juga kita memahami sesuai teksnya tanpa mengurangi keagungan Allah. Haram dzulma ala nafsi artinya haram zalim kepada Allah, meskipun Allah tidak akan terzolimi. Kayak menghina Allah haram, meskipun Allah tidak akan terhina. Kufur kepada Allah haram, meskipun Allah tidak akan merasa terkufuri, tidak akan merasa rugi karena manusia kufur kepada Allah. Bagaimana zalim kepada Allah itu? Zalim kepada Allah itu berbuat aniaya, berbuat penyelewengan dari apa yang sudah ditetapkan dalam syariat. Zalim kepada Allah bisa merendahkan Allah dari asma dan sifatnya. Kita putus asa dengan rahmat Allah, itu zalim kepada Allah. Kita merasa Allah tidak kunjung mengijabah doa kita, itu zalim kepada Allah. Kita tidak yakin Allah akan membantu kita dalam kesulitan kita, itu juga zalim kepada Allah. Termasuk yang hari ini marak diajarkan di sekolah-sekolah, di lembaga-lembaga pendidikan dalam wujud pluralisme. Allah memang tidak akan rugi manusia pluralis, tapi itu jelas zalim kepada Allah.
Allah harusnya la ilaha illallah, ini kok yakin cenah la ilaha illallah, tapi kita juga harus meyakini adanya keyakinan lain selain la ilaha illallah, kan kurang ajar ya. Kalau sebatas menghargai keberadaan orang lain dengan agamanya, itu diajarkan lakum dinukum waliyadin. Tapi kalau sampai mengakui kebenaran agama lain dalam posisinya, Tuhan yang lain dalam posisinya, sehingga kita tidak pede untuk menegakkan syariat Islam, karena kan harus menghargai Tuhan yang lain. Padahal syariat Islam juga memberikan celah kepada yang lain untuk tetap hidup, tapi tidak kemudian mengekang kita tidak menegakkan syariat Islam. Itu dolim. Itu syariat itu untuk ditegakkan, jangan kemudian kita merasa risih karena ada agama lain lakum dinukum, kita mau urus agama kita sendiri. Tapi karena diajarkan Pancasila, perspektifnya perspektif kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika, kalau kita bilang tauhid syariat Islam itu diajarkannya sebagai sesuatu yang teroris, radikal ya. Dan katanya yang seperti ini yang akan menjadi penghuni surga paling banyak nanti. Umat Islam Indonesia akan menjadi penghuni surga paling banyak. Karena apa? Karena tidak berani menegakkan syariat Islam, saking menghargai Tuhan yang lain. Kan nggak begitu, ini dolim nih ya. Haram. Wa ja'altuhu bainakum muharraman, aku pun menjadikannya di antara kalian haram. Fala tadzalamu, maka janganlah kalian saling menzalimi. Ini sesuatu yang perlu zikir tingkat tinggi, karena tanpa zikir tingkat tinggi kita tidak akan pernah sadar bahwa kita menzalimi orang lain. Jangan jauh-jauh lah, tidak mustahil dengan zikir tingkat tinggi kita baru sadar bahwa selama ini kita menzalimi istri kita, menzalimi anak kita. Zalim itu kan aniaya ya, mengganggu, menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Harusnya anak itu dibagaimanakan oleh kita, lalu kita tidak seperti itu, zalim. Harusnya istri itu dibagaimanakan oleh kita ya, lalu kita tidak seperti itu, zalim. Sama ya, ibu juga harusnya seperti apa suami itu ditempatkan ya. Kata Nabi sendiri, kudu nama istri itu sujud ke suami. Cuma kan nggak boleh. Seandainya boleh, pasti aku suruh istri itu sujud sama suami ya. Nggak ada kesetaraan gender dalam Islam ya. Masa disetarakan antara pemimpin dan bawahan? Masa di perusahaan bawahan dan pemimpin statusnya sama? Rusak atau perusahaan gitu? Masa di sekolah guru dan murid mau disamakan? Atau tong jauh-jauh masa presiden sama dengan rakyat ya? Presiden nyuruh harus diikuti, rakyat nyuruh ke presiden dianggapnya menghina, makanya enak ke UHP na galak, menghina saeutik penjara nggak bisa disamakan suami dan istri. Lebih jauhnya kita lihat jamaah sekitar Boa-Boa, masih ada jamaah semasjid kita nu nyeri hati ku urang. Dari sikap kita, dari perkataan kita, dari acuhnya kita. Pan di hadis itu dolim itu termasuk la yakhdhuluhu, jangan menelantarkannya hare-hare.
Dacena tidak tahu, dia nggak pernah minta. Apa ciri orang soleh itu nggak mungkin minta. Dia nggak pernah ngomong, kan ciri orang soleh itu curhatnya kepada Allah. Urang nawe api-api hari-hari sehingga tahu ada jamaah yang sedang teraniaya, diam. Ini perlu zikir tingkat tinggi ya, dan mudah-mudahan kita sedang menuju ke sana. Di dunia masyarakat terlebih lagi ya, di dunia aktivisme organisasi terlebih lagi, mudahnya kita dalam dunia WhatsApp tidak mustahil tuh jadi zalim, merendahkan orang lain, menggibah orang lain ya, menghina orang lain, suudzon kepada orang lain ya, gara-gara WhatsApp ya. Tiba-tiba marah, merendahkan, perasaan dia dizolimi, padahal dengan marah merendahkan orang lain dia juga menzolimi. Nah ini maksud jangan saling menzolimi. Makanya teori kita dizolimi memang berhak untuk membalas, tapi membalasnya jangan berlebihan ya. Wala maning tasara ba'da zulmihi faulaika ma'alaihim min sabil. Tidak dosa tapi tidak berlebihan. Innamas sabilu 'alal ladzina yadhlimunan nas wa yabghuna fil ardi bighairil haqq. Ini ketika menjelaskan sifat orang mulia, di antaranya syuro di dalam surat Asy-Syuro. Di antaranya sifat orang soleh itu musyawarah ya, nggak main memutuskan sendiri karena bisa jadi zalim. Badami, nah kesananya menyinggung bab zalim. Orang yang dikategorikan dosa itu kalau dia zalim kepada orang dan melebihi batas. Ya buhuna fil adi bughirillah. Para ulama sering menjelaskan sederhana, kalau ada orang lain menghina kita, hei buta, kita boleh membalas, kamu yang buta. Tong dileuwihan, kamu yang buta, tuli, eta tuli teh dolim. Orang lain menyinggung kita, kita tersinggung. Padahal orang lain tidak bermaksud menyinggung, karena kita tersinggung kemudian kita modal. Itu saling dolim, itu haram ya. Seandainya orang lain berdosa kepada kita, kenapa kita jadi ikut berdosa pada dosa-dosa? Makanya selanjutnya walamang sobaro wa ghafaro inna dzalika lamin azmil umur. Kalau memilih sabar, memilih mengampuni, itu yang terbaik. Di Al-Quran kan wal kadhiminal ghaid, tahan amarah. Lain dipudalkeun, soalnya kalau amarah dikeluarkan ya, dimuntahkan, jadinya ya buhun, jadinya melebihi batas. Orang lain nggak ada maksud, atau kalaupun menganiaya ya ada dosanya, dosa karena heureuyna gitu. Ini reaksi dari kitanya berlebihan. Wal kadhiminal ghaid, tahan amarah. Wal afina 'anin nas, maafkan orang lain. Wallahu yuhibbul muhsinin. Tuh boleh membalas, tapi lebih baik tahan amarah, hampura, makan berbuat baik kepada orang itu. Sok ayeuna kita tanya jujur, kalau kita sakit hati, hayangna malas atau ngahampura? Malas. Itu saling dolim itu. Jeung malas teh de datara make aturan, ya, habak we, mau dina WhatsApp, wah, sumpah serapah keluar.
atau di obrolan gibah, wah habis, seakan-akan orang yang kita hina itu nggak ada baiknya sama sekali. Ya. Makanya di sini penting ya kita untuk selalu mengingat kebaikan orang lain. Kata Imam Ibnu Taimiyah, kalau kita lihat satu kekeliruan di ulama, itu ada 1000 kebaikannya. Jangan sebab nilai titik rusak susu sebelah mah. Ya. Jangan hanya karena ada noda sedikit jadi rusak semua. Itu kan dolim itu. Kan tadi bolehnya kalau ada nilai sedikit ya udah balasnya setitik lagi, yaitu hilangkan setitiknya. Ini mau jadi wah muntah hancur kabeh kehormatan dirinya. Dolim, fala tadzalamu. Dan ini sekali lagi butuh zikir kelas tinggi. Zikir dalam ucapan zikir subhanallah, astagfirullah yang kita rutinkan atau yang selalu tertanam dalam hati bahwa dolim haram. Pakai teori sederhana saja, kita dizolimi, jangan sampai kita menzolimi orang lain. Makanya di Al-Quran, ibadur rahman, hamba-hamba yang Allah sudah anugerahkan rahmat ke dalam hatinya, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau dihina oleh orang-orang yang bodoh, membalas tidak? Membalas, tapi membalas dengan kebaikan. Hese pisan eta teh nya, urang geus nyari hate kumaha, Pak? Neuteuli, sumpah aing moal panggih deui eta. Moal nanya-nanya deui. Padahal itu jelas, ya. Di hadis Nabi yang tentang cucu Nabi meninggal dunia kan Pak Bu, Nabi kan meneteskan air mata. Sahabat nanya, kenapa meneteskan air mata? Hadhihi rahmah ja'alaha Allah fi qulubi ibadihi. Itu teh bukti ada rahmat yang Allah berikan. Jadi kalau kita ada empati, sedih, berarti kita punya rahmat dalam hati. Wa innama yarhamullah min ibadihi ruhama, gitu kan kata Nabi. Allah hanya merahmati hambanya yang ruhama, penyayang, ada empati, ada kasihan. Ini ibadur rahman. Kenapa mereka ketika dihina malah mendoakan kebaikan? Karenanya jahilun, bodoh. Mereka menghina kita karena nggak tahu. Mereka merendahkan kita karena nggak tahu karunya. Nu bodoh, ieu mah emosi duluan, jadi habak we. Jeung nepikeun ka maot jigana teh da teu akur, saling dolim. Naudzubillah min dzalik. Makanya di surat Al-A'raf, khudil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahili. Kesananya wa imma yang zaghannaka syaitanu nazghum fasta'idz billah. Khudil afwa, ambil tuh memaafkan. Agar kita enggak terjebak dalam saling mendolim, harus berani memaafkan. Wa'mur bil urfi, kita memerintah dengan bijak. Karena ketika kita marah, wah, geus ngomong sangeunahna, keputusan seenaknya. Kita marah sama istri, wah, lain-lain. Wa'arid anil jahilin, tinggalkan orang-orang bodoh itu, EGP, Pak. Makanya di surat Al-Qasas, orang-orang yang diberikan pahala yang besar itu, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika mereka dihina, mereka menjawab, salamun alaikum la nabtaghil jahilin. Tapi tentu yang la nabtaghil jahilinnya dalam hati. Diomongkeun mah tuh nyeri hati.
semoga kalian selamat, semoga kalian dianugerahi. Kadang ngadoakeun, lana betakhil jahilin, kami tidak ingin berurusan dengan orang-orang bodoh. Keun we atuh EGP we, naon bu EGP teh? Emang gue pikirin, diambil pusing. Tak cenah Ustaz susah, teu diambil pusing dadak kaburu pusing. Nah itu karena hati kitanya kurang rahmatnya. Kurang rahmatnya karena kurang istighfarnya. Kan rahmat adanya dalam istighfar ya. Rabbighfir wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim, gitu kan. Istighfar itu otomatis memohon ampunan dan rahmat. Istighfar itu satu paket dengan istirham ya. Saya baru ngeh ini dulu di tulisan Ustaz Ahmad Najib ya, beliau nulis tentang istighfar dan istirham. Oh iya, satu paket itu. Jadi ketika kita istighfar itu otomatis memohon rahmat agar kita tidak terjebak saling mendolimi ya. Mudah-mudahan ya kita senantiasa ada di zikir kelas tinggi agar tidak terjebak. Najan hese Pak Bu nya karaos ku abdi keune kita belajar minimal teu sangeunahna, minimal ada ingatnya ketika kita dizolimi tong hayang malas. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kullukum dallun, semua kalian sesat. Illa man hadaituhu, kecuali yang aku beri hidayah. Fastahduni ahdikum, mintalah hidayah kepadaku, aku pasti akan beri hidayah kalian. Hadis ini kata Imam An-Nawawi jangan dipertentangkan dengan hadis kullu mauludin yuladu alal fitrah. Semua bayi memang dikehendaki oleh Allah, bukan dikehendaki, dilahirkan ke dunia dalam keadaan tidak sesat. Lalu apa yang dimaksud kullukum dolun? Iya, kan sesudahnya fa'abawahu yuhawidanihi wa yunassironihi wa yumajjisani. Umumnya kita semua hidup di lingkungan yang salah pendidikan. Bukan menyalahkan orang tua, saya kan bilang lingkungan. Jadinya kita kemudian tersesat. Hanya orang yang Allah beri hidayah yang dia tidak akan tersesat. Para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat, sebagaimana ditegaskan oleh para ulama dalam kitab-kitab syarah hadis, hidayah itu wewenang Allah, bukan wewenang manusia. Ia memang berat ya, nyentuhkan hatena. Hidayah itu hanya Allah yang bisa memberi, kita hanya bisa memohon. Dengan hadis ini dan prinsip ini, bagi saya pribadi yang bergelut di dunia pendidikan, ini harus jadi kode etik buat guru. Mun aya budak baung kabina-bina hese tobat, tong nyalahkeun budak teuing. Allah belum menurunkan hidayah. Dan banyak itu ya, saya sering bilang teman-teman saya baheula nu bararaongnya pun dan lain ngahinakeun. Karena geus balalagur loba nu jadi ustad oge. Sudah turun hidayah, makanya kudu sabar. Termasuk ya, naudzubillah min dzalik, anak kita sendiri, istri kita sendiri, suami ibu-ibu, cenah mun hese-hese teuing banal-banal teuing. Belum dapat hidayah, pangmentakeun hidayah ku ibu ya, pangmentakeun hidayah ku bapak. Cuma itu yang bisa kita lakukan. Sekelas Nabi SAW saja tidak bisa menyadarkan ayah angkatnya Abu Thalib. Tete cacakan Nabi, masa Nabi mau disebut gagal ya. Ndak urusan hidayah, mau urusan Allah. Ya ibadi kullukum ja'i', wahai hamba-hambaku semua kalian lapar. Illa man at'amtuhu, kecuali yang aku beri makan.
Ini harus jadi akidah kita bahwa kita bisa makan karena anugerah Allah. Sekali-kali kita punya keyakinan saya bisa makan karena saya bekerja keras, sedangkan dia tidak, korun Pak, dilalapkeun ka jero bumi. Dan yang seperti korun banyak di Al-Quran. Di surat Al-Kahfi ada pengusaha agro, di surat Al-Qalam ada pengusaha agro. Gara-gara wala yastathnun, tidak mengecualikan Allah. Gitu ini karena ini bisa begini karena begini, nggak ada. Ingat sama Allah. Fa asbat kasorem, rata jeung tanu. Hati-hati. Fastat imuni ut'imkum, maka mintalah makan kepadaku, aku akan berikan kamu makan. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kullukum arin, semua kalian tuh telanjang. Sok, da orang kan lahir tidak berpakaian. Kita lahir dalam keadaan lapar. Geus makan ge lapar deui kan. Enggak mungkin tidak lapar. Illa man kasautuhu, kecuali yang aku beri pakaian, fastaksuni aksukum, mintalah pakaian kepadaku, aku akan beri pakaian kalian. Ini sama dengan yang tadi, jangan pernah punya asumsi kita dapat rezeki pakaian ini hasil jerih payah kita. Lain, diberi ku Gusti Allah. Bedanya kita dan orang lain, kita diberi, mungkin orang yang diberi kita nggak diberi, gitu aja. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, innakum tukhti'una bil laili wan nahar, kalian itu berbuat dosa di waktu malam dan siang. Wa ana aghfirudz dzunuba jami'a, dan aku mengampuni dosa semuanya. Fastaghfiruni aghfir lakum, mintalah istighfar kepadaku, mintalah ampunan kepadaku, aku akan mengampuni kalian. Ini yang sedikit, bukan sedikit, membuat kita bahagia. Dosa apapun asal kita istighfar. Tapi ingat Pak Bu, istighfar itu nyadar dosanya. Orang istighfar bari teu nyadar-nyadar dosanya, bukan istighfar. Tapi insya Allah orang yang merutinkan istighfar pasti kabararuka ta dosa teh. Kenapa kita sering atau ya temukan kedua kabatur nya ada kasorangan mahese. Orang nyaman dengan dosanya karena kurang istighfar, jadi teu kabuka. Ya ibadi, innakum lan tablughu dharri fatadurruni, wahai hambaku, kamu tidak mungkin bisa membahayakanku. Berusaha keras sekalipun tablughu itu. Walan tablughu naf'i fatanfa'uni, kamu juga enggak mungkin sampai dengan usaha puncak memberi manfaat kepadaku. Mual mungkin. Apakah dengan sholat itu semua bermanfaat buat Allah? Henteu, Allah teu butuh. Apakah dengan orang-orang banyak yang kafir membahayakan Allah? Henteu, sing sumpah cenah gitu. Ya ibadi, wa hamba-hambaku, lau anna awwalakum wa akhirakum, seandainya generasi yang paling awal Nabi Adam sampai nanti generasi terakhir, wa insakum wa jinnakum, manusia jin, kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum, mereka ada dalam level orang yang paling takwa, semuanya salam dunia takwa pisan. Ma zada dzalika fi mulki syai'an, itu tidak menambah kegagahan kerajaanku sedikit pun. Politisi kalau banyak yang mendukung, wah hebat, nggak ada yang mendukung, udah. Allah mah nggak begitu. Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum, seandainya semua jin manusia dari awal sampai akhir semuanya ada di level dosa pang dosana jiga Firaun kabeh alam dunia, bahkan semua generasi seperti Firaun, mana qasadzalika min mulki syai'an, tidak akan mengurangi kerajaanku sedikit pun.
butuh, nggak terpengaruh. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahid. Seandainya semua jin manusia hidup dalam satu waktu yang sama, diam di tempat yang sama, sa'idin wahid, lapang luas yang sama. Fas'aluni, lalu mereka semua minta kepadaku. Fa'ataitu kulla insanin mas'alatahu, lalu aku beri semua orang sesuai yang dia minta. Mana qasodalika mimma indi, tidak akan mengurangi sedikit pun apa yang aku miliki. Beda jeung urang kan leban minta teh bangkar, Allah memual illa kama yankusul mikhyat idza ukhdilal bahr, kecuali seperti jarum yang dimasukkan ke dalam air laut, angkat lagi. Berapa banyak air laut yang nempel di jarum? Segitu, sisanya air laut masih banyak. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, innama hiya a'malukum uhsiha lakum. Semuanya itu hanya amal-amalkan yang aku hitung untuk kalian. Di dalam bab mujahadah yang saya tangkap, seriuslah kita mujahadah untuk diri kita sendiri. Wa man jahada fa innama yujahidu li nafsihi innallaha laghaniyyun 'anil 'alamin. Surat Al-Ankabut halaman 1 panghandapna ayat 5 mun teu salah. Siapa yang mujahadah, maka dia mujahadah untuk dirinya sendiri. Allah mah maha kaya, teu butuh. Kita kan, saya di pesantren mujahadah untuk kebersamaan yang lain. Kalau saya nggak mujahadah, yang lain rugi. Atau santri mujahadah untuk bapak, mujahadah untuk keluarga, ibu mujahadah untuk keluarga. Kita mujahadah dalam konteks ibadah lain lanjang Allah ke urang sorangan. Ya. Masa untuk diri kita sendiri kita tidak bisa mujahadah? Summa uwaffikum iyyaha, lalu aku akan sempurnakan pahalanya untuk kalian. Faman wajada khairan falyahmadillah, siapa yang menemukan hasilnya baik di akhirat nanti falyahmadillah, alhamdulillah. Wa man wajada ghaira dzalik, dan siapa yang menemukan selain itu fala yalumanna illa nafsah, jangan salahkan siapa-siapa kecuali dirinya sendiri. Dah saya mah begini teh dulu gurunya nggak bener ngajar nahwunya, lain guru tuh bener ngajar nahwu, kamunya yang nggak bener belajar. Saya begini karena atasan saya nggak bener mengelola perusahaan, bukan atasan yang nggak bener mengelola perusahaan, kamu sendiri yang nggak bener juga di perusahaan. Kita mujahadah dengan diri kita sendiri, untuk diri kita sendiri, jangan salahkan orang lain. Itu kunci dari mujahadah yang dijadikan penutup Imam An-Nawawi di dalam bab ini. Mudah-mudahan kita semua bisa berkonsentrasi penuh ya untuk bisa selalu mujahadah. Aku qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum, subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.